Di awal film di tahun 1994, kita akan melihat seorang bos triad yang bernama Wong Po. Dia merupakan kriminal kelas kakap yang berhasil ditangkap polisi dan akan dibawa ke pengadilan. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, rombongan polisi yang dipimpin oleh Inspektur Chen terlihat sedang menuju ke pengadilan. Mereka membawa saksi dan keluarganya untuk bersaksi dalam persidangan Wong Po. Namun tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi ditabrak oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah anak buah Wong Po yang bernama Jack. Seketika semua penumpang di mobil itu pun terkapar tak berdaya. Bahkan saksi yang saat itu masih hidup langsung dibunuh oleh Jack. Akibat insiden itu, saksi dan istrinya dinyatakan meninggal, sementara putrinya dan 4 polisi lain berhasil selamat meski Inspektur Chen tertancap pecahan kaca tepat di kepalanya. Nantinya, putri saksi yang selamat itu akan dijadikan anak angkat oleh Inspektur Chen. Kembali pada Wong Po, setelah saksi dinyatakan meninggal, ia pun dibebaskan karena pihak kepolisian tak punya cukup bukti dan juga saksi. Namun tanpa Wong Po sadari, akibat ulahnya itu, Inspektur Chen dan 3 bawahannya semakin berambisi untuk menangkapnya. Beberapa waktu kemudian, di sebuah jalan raya, Wong Po yang sedang mengendarai mobilnya ditabrak oleh Chen secara tiba-tiba. Akibatnya, ketegangan antara mereka berdua pun tak bisa dihindarkan. Di suatu hari, tanpa sengaja Wong Po dan Chen berada di sebuah rumah sakit yang sama. Di sana mereka sama-sama mendapat kabar buruk yang sangat menyedihkan. Wong Po mendapat kabar bahwa istrinya telah keguguran, sementara Chen ia dinyatakan mengidap kanker otak akibat pecahan kaca yang menancap di kepalanya tempo hari. Sebelum pulang, Chen sempat berpapasan dengan Wong Po. Di saat itulah ia mengatakan bahwa selama ia hidup, ia akan terus berusaha untuk menangkap Wong Po. Kemudian Chen menceritakan soal penyakitnya pada bawahannya yang bernama Inspektur Wah. Meski terlihat acuh, namun sebenarnya ia sangat terpukul mendengar kabar itu. Buktinya, ia dan rekan polisi lain yang bernama Inspektur Lok langsung melampiaskan kesedihan mereka dengan memukuli para penjahat yang mereka tangkap. Setelah itu, Inspektur Wah dan Lok pun berjanji akan terus membantu Chen sampai akhir hayat mereka. Sedikit penjelasan, Inspektur Chen memiliki 3 orang bawahan yang sangat loyal kepadanya. Mereka adalah Inspektur Wah, Inspektur Sung, dan Inspektur Lok. Meski ketiganya adalah bawahan, namun Inspektur Chen menganggap mereka sebagai keluarganya. Itulah alasannya 3 polisi itu sangat loyal kepadanya. Di suatu hari, Inspektur Chen menyuruh anak buahnya yang bernama Wai untuk menyamar menjadi anak buah Wong Po. Hal itu ia lakukan tak lain untuk mewujudkan ambisinya demi menangkap Wong Po. Meski sempat menolak, namun akhirnya Wai bersedia untuk menjalankan penyamaran itu. Karena Chen berjanji tak akan membiarkan hal buruk terjadi kepadanya. 3 tahun kemudian, di suatu hari Chen dipanggil atasannya yang bernama Cheng. Di sana, Chen mengingatkan bahwa 2 hari lagi Chen akan pensiun dari kepolisian. Untuk itu, Chen menyuruhnya untuk mempersiapkan serah terima jabatannya yang akan segera digantikan oleh seorang inspektur muda yang bernama Junma, yang merupakan polisi terbaik yang sangat ahli dalam bela diri. Bahkan, menurut kabar yang beredar, Junma pernah menghajar seorang pengedar hingga membuat pengedar itu cacat permanen. Seolah tak memperdulikan perintah atasannya, Chen malah mengajak ketiga bawahannya untuk menggerebek salah satu tempat milik Wong Po. Di sana, salah satu bawahannya yaitu Lok berhasil mendapatkan sekantung uang milik Wong Po. Dan secara diam-diam, Lok langsung mengamankan uang itu tanpa sepengetahuan Chen. Ternyata, ketiga bawahan Chen sepakat untuk menyimpan uang itu dan akan menggunakannya untuk membiayai anak angkat Chen setelah Chen meninggal. Keesokan harinya, Chen akhirnya mulai berkenalan dengan Junma. Ia langsung mengenalkan semua personilnya kepada Inspektur Junma yang 2 hari lagi akan menggantikannya.
Namun sebenarnya Chen dan 3 bawahannya nampak tak begitu suka dengan kehadiran Junma yang mereka anggap akan mengganggu rencana mereka untuk menangkap Wongpo. Malam harinya Chen mengajak Junma untuk berkeliling melihat beberapa kawasan yang dijaga divisinya, yang ternyata kawasan itu merupakan daerah kekuasaan milik Wongpo. Tak lama terjadilah keributan antara seorang polisi dan beberapa preman di sana. Ketika Chen dan Junma menghentikan keributan itu, muncullah Wongpo yang langsung menghentikan mereka. Disinilah untuk pertama kalinya Junma bertemu dengan Wongpo. Singkat cerita, keesokan harinya Chen dikejutkan dengan kematian anak buahnya yang menyamar sebagai anak buah Wongpo. Mereka pun marah atas kejadian itu, namun sayangnya tak ada yang bisa dilakukan karena tak ada bukti. Namun tak lama datanglah seorang anak yang memberikan sebuah rekaman berisi video pembunuhan yang dilakukan oleh Wongpo pada anak buah Chen. Ternyata di saat kejadian itu, anak itu secara tak sengaja berhasil merekam semuanya. Chen dan 3 anak buahnya pun langsung mengadakan rapat darurat tanpa mengajak Junma. Yang tentunya hal itu mulai membuat Junma curiga pada mereka. Kembali pada Chen, ketika melihat isi rekaman itu, ia langsung kecewa karena yang menembak anak buahnya bukanlah Wongpo. Karena Wongpo sendiri hanya memukuli sementara yang mengeksekusi adalah anak buahnya. Tak mau menyerah begitu saja, Chen langsung memotong isi video dan membuat seolah pembunuhnya adalah Wongpo. Dengan begitu, ia pun punya bukti untuk menangkap Wongpo. Kemudian, Chen langsung menyuruh Wah dan Lok untuk mengurus anak pembawa rekaman itu dan mencari si penembak. Sementara dirinya akan langsung menangkap Wongpo. Di sini sebenarnya Chen tak mengajak Junma untuk ikut dengannya. Namun, Junma yang mulai curiga pada akhirnya tetap mengikuti mereka. Singkat cerita, Wah yang diperintah untuk mengurus anak itu langsung mengintimidasinya dan memaksanya untuk mengatakan bahwa pelaku pembunuhan itu adalah Wongpo. Setelah dirasa cukup dan tak menemukan salinan rekaman itu, Wah pun segera pergi, namun sebenarnya anak itu masih memiliki salinannya. Sementara itu, Chen dan yang lain berhasil menyergap Wongpo. Namun tentunya Wongpo tak mau ditangkap begitu saja, lalu perkelahian di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Dan pada akhirnya Chen berhasil menjebloskan Wongpo ke dalam penjara. Setelah penangkapan itu, Lok mengabari Chen bahwa ia sudah menemukan lokasi si penembak. Mereka pun segera ke sana untuk menghabisi si penembak itu. Sementara itu, Junma yang kembali tak diajak mulai menyadari kebusukan yang dilakukan oleh divisi Chen. Untuk itu, Junma pun segera pergi untuk menyusul mereka. Kembali pada Chen dan bawahannya, sesampainya di lokasi mereka langsung menyergap si penembak. Kemudian aksi kejar-kejaran di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Dan pada akhirnya si penembak itu pun dijatuhkan dan tewas tepat setelah Junma sampai di tempat itu. Kesal akan hal itu, Junma langsung menghampiri Chen dan anak buahnya. Lalu tanpa basa-basi, Junma pun langsung menghajar mereka.
perkelahian itu, Junma langsung memarahi Chen atas perbuatannya yang melanggar hukum. Namun Chen malah menjawab bahwa apa yang mereka lakukan sama dengan perbuatan Junma yang pernah membuat cacat seorang pengedar narkoba. Chen juga mengatakan bahwa untuk masalah ini mereka berdua memiliki prinsip yang sama, yaitu seberat apapun siksaan yang diterima, semua penjahat memang pantas mendapatkannya. Mendengar itu, Junma pun akhirnya diam dan membiarkan mereka melanjutkan rencananya. Kembali pada Wong Po, meski sedang dipenjara, ia membawa ponsel karena polisi tak bisa melarangnya. Ia lalu menghubungi istrinya yang ternyata sudah melahirkan anak pertamanya yang berusia 1 bulan. Di sini ini kita akan melihat sisi lain dari seorang Wong Po yang ternyata begitu menyayangi keluarganya. Meski dikenal bengis dan tak kenal ampun, ia merupakan suami sekaligus ayah yang sangat mencintai istri dan anaknya. Tak lama, Wong Po didatangi Chen yang langsung memaksanya untuk menyerahkan ponsel itu. Bukannya menurut, Wong Po malah meremas tangan Lok yang berusaha mengambil ponselnya. Chen lalu mengancam bahwa kali ini Wong Po akan tamat. Mendengar ancaman itu, tanpa takut sedikit pun, Wong Po malah balik mengancam dan mengatakan bahwa malam ini mereka semuanya akan mati. Singkat cerita, setelah Chen pergi, Wong Po mendapat telepon dari anak buahnya yang mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan salinan rekaman yang asli. Selain itu, mereka juga memberitahu bahwa Jack tangan kanan Wong Po sudah siap untuk membunuh Chen dan yang lainnya. Beralih pada Chen, setelah menyadari bahwa mereka masih kekurangan bukti, ia berinisiatif untuk memanipulasi kembali barang bukti, yaitu dengan menukar peluru yang dipakai untuk membunuh anak buahnya, yang tujuannya tak lain sebagai tambahan bukti untuk memberatkan Wong Po. Kemudian Chen menugaskan Lok untuk membeli pelurunya dari seorang kenalannya yang merupakan pedagang senjata ilegal. Lok pun segera pergi diikuti oleh Junma yang ingin menemaninya. Setelah itu Chen juga langsung pergi ke ruang barang bukti untuk mengambil peluru yang akan ia ganti. Sementara itu, setelah meninggalkan pesan untuk Chen, Wah malah pergi menemani Sum untuk menemui putrinya di pusat kota. Di waktu yang bersamaan, anak buah Wong Po datang untuk menyerahkan bukti dan juga saksi yang akan menjelaskan bahwa sebenarnya pelakunya bukan Wong Po. Singkat cerita, setelah melihat salinan rekaman itu, Chen langsung membebaskan Wong Po saat itu juga. Kemudian, ia dan anak buahnya pun segera pergi untuk menangkap Chen atas kebohongannya dalam kasus itu. Kembali pada Lok dan Junma, sesampainya di sana, mereka mulai membuat kesepakatan dengan si pedagang. Setelah sepakat dengan harganya, Junma segera pergi mengambil uangnya, sementara Lok menunggu di sana. Di saat itulah, semua orang tiba-tiba pergi meninggalkan Lok sendirian. Ia pun curiga dan langsung mengejar mereka, namun sayangnya satu-satunya pintu yang ada di sana sudah terkunci. Alhasil, Lok pun terjebak di tempat itu yang ternyata hal itu sudah direncanakan oleh anak buah Wong Po. Dan benar saja, Jack pun akhirnya muncul yang tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Setelah Lok tewas, Junma langsung menghubungi Chen dan mengabarinya. Meski sangat sedih mendengar kabar itu, Chen langsung menyuruh Junma untuk menyusul Wah dan Sum yang sedang berada di pusat kota. Sementara itu, setelah bertemu dengan putrinya, Sum dan Wah yang akan kembali ke kantor didatangi oleh Jack yang langsung menghabisi mereka.
Junma yang baru saja sampai di tempat itu langsung menghampiri Wah yang saat itu masih hidup. Di saat itulah Wah pun mengaku bahwa apa yang sudah mereka lakukan pada Wongpo memang salah. Karena sebenarnya motif ketiga bawahan itu hanya ingin mewujudkan ambisi Chen yang ingin menangkap Wongpo sebelum ia mati karena penyakitnya. Kemudian ia menjelaskan Wongpo melakukan semua ini karena mereka sudah mencuri uangnya, yang tanpa sepengetahuan Chen, uang itu mereka simpan untuk membiayai anak angkat Chen setelah Chen meninggal. Setelah memberitahu lokasi uangnya, Wah pun meminta Junma untuk menyerahkan uang itu kepada Chen. Singkat cerita, Junma pun menemui Chen dan menyampaikan semua yang dikatakan Wah kepadanya. Kemudian, untuk menyelesaikan semua ini, Junma mengajak Chen untuk mengembalikan uang itu pada Wongpo. Mendengar itu, Chen pun akhirnya setuju dan membiarkan Junma mengambil uangnya. Sementara dirinya akan menunggu Junma di tempat itu. Namun, ketika Junma kembali, Chen sudah tak ada di sana. Ternyata, dia sudah pergi ke markas Wongpo sendirian. Beralih pada Chen, sesampainya di sana tanpa pikir panjang, ia langsung menyerang dengan membabi buta. Setelah Chen dilumpuhkan, Junma menelpon Wongpo dan meminta untuk melepaskan Chen karena ia akan memberikan uangnya. Namun Wongpo yang sudah emosi malah memprovokasi yang membuat Junma juga emosi. Akhirnya Junma pun segera pergi menuju markas Wongpo. Sesampainya di sana, Jack sudah menghadang Junma dengan pisau andalannya. Tanpa banyak bicara, Junma langsung mengeluarkan baton sticknya, lalu pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Setelah Jack berhasil dikalahkan, Junma langsung menemui Wongpo untuk mengakhiri semuanya. Lalu setelah itu, pertarungan tangan kosong antara mereka pun tak bisa dihindarkan.
Di tengah pertarungan itu, istri Wong Po menelpon dan mengabari bahwa ia dan anaknya sudah menunggunya di bawah. Wong Po pun menyuruhnya menunggu, lalu setelah itu pertarungan pun kembali dilanjutkan. Setelah dirasa Wong Po sudah kalah, tanpa memastikannya terlebih dahulu, Junma malah mengambil minum dan mengobrol dengan Chen. Yang tanpa ia sadari, Wong Po kembali bangkit, lalu tiba-tiba dan pada akhirnya Wong Po berhasil menjatuhkan Junma dari atas gedung itu. Yang tanpa Wong Po sadari, ia menjatuhkan Junma tepat di atas mobil yang ditumpangi anak dan istrinya. Namun tak lama setelah Wong Po memperhatikan mobil itu, ia pun akhirnya sadar bahwa itu adalah mobilnya. Yang artinya secara tidak langsung ia sudah membunuh anak dan istrinya yang begitu ia sayangi. Dan akhirnya setelah semua kejadian itu, Wong Po hanya bisa menangisi kematian keluarganya. Yang tentunya hal itu akan menjadi penyesalan terbesar yang terus menghantui Wong Po seumur hidupnya. Di akhir film, Chen terlihat bermain bersama anak angkatnya di pinggir pantai. Namun tak lama, ia pun ambruk dan meninggal akibat kanker otak yang dideritanya. Lalu setelah itu, film ini pun tamat.